selanjutnya saya tunjukkan SP2HP yang berkaitan dengan perkara yang sementara di proses Kupang tersebut. Dan ketika Pak Kasat melihat SP2HP ini, Pak Kasat menanyakan kepada penyidik yang bernama Pak Pande. Pak Pande menerangkan bahwa dokumen LP tersebut telah hilang. Kecewa laporan pemalsuan dokumen di SP3 Polres Kupang, Benyamin Nale bersurat ke Kapolri minta keadilan. Kabupaten Kupang, A1channel.com, merasa kecewa dengan keputusan Kepolisian Resor Kabupaten Kupang yang mengeluarkan surat perintah penghentian perkara, SP3, laporan pemalsuan dokumen tanah. Benyamin Nale melalui kuasa hukumnya Advokat Yance Tobias Mesa SH akan bersurat ke Kapolri meminta agar dilaksanakan gelar perkara ulang. Simak pernyataan lengkap dari kuasa hukum Benyamin Nale, Advokat Yance Tobias Mesa SH. Jadi begini. Proses laporan Bapak Nale itu berhubungan dengan penggunaan dokumen palsu. Hal itu ditemukan, dokumen palsu ditemukan dalam persidangan perdata, di mana setelah ditemukan dokumen palsu itu, maka Bapak Nale lakukan laporan pidana dengan nomor LP nomor 1219-4-2019-NTT Kupang tanggal 15 Juni 2019. Dalam perjalanan itu laporan dokumen palsu itu dengan pasal 263 ayat 1 sub pasal 263 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang mana dalam perjalanan proses ini mulai dari penyidikan ditemukan 2 alat bukti cukup, sehingga pada tanggal 13 September 2019 penyidik Polres Kupang mengeluarkan sprindik nomor 83/Rom 9/2019 Satreskrim tanggal 13 September 2019, yang mana pada pemeriksaan tersebut beberapa oknum yang diduga lakukan perbuatan pemalsuan itu, yaitu oknum berinisial A, L, dan A, B. Dan pada pemeriksaan oknum yang diduga kuat melakukan pemalsuan ini sangat jelas menerangkan bahwa dirinya tidak pernah atas nama terlapor, atas nama Ambrosia Begang. Itu sangat jelas. Di dalam proses BAP ditemukan bahwa Ambrosia Begang, di mana keterangan dirinya tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat di mana lokasi tanah itu berada, dan dirinya juga tidak pernah menunjuk batas tanah sesuai dengan tertulis dalam sertifikat nomor 1540 tersebut. Begitupun saudara Andreas Sinyolangondaya sebagai terlapor menerangkan di mana keterangannya tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Ambrosia Begang, dan juga jual beli dilakukan oleh Dr. Andreas Sinyolangondaya dengan almarhum Esau Octavianus Nemanu hanya dibuat kwitansi tanpa memeriksa atau melihat di mana letak lokasi tanah itu berada. Ini berdasarkan pada SPDHP tanggal 20 Oktober 2019 dan SP2HP tanggal 11 Oktober 2019. Kemudian SP2HP yang mana penyidik memeriksa Jacob Manubulu BSC sebagai petugas ukur sekaligus merangkap jabatan sebagai pejabat kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang 2003 bahwa dirinya tidak pernah mengetahui di mana letak tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 1940 atas nama Ambrosia Begang, dan dirinya juga tidak pernah lakukan pengukuran terhadap objek tanah sesuai sertifikat nomor 1540. Dirinya hanya menandatangani sertifikat hak milik nomor 1540 saat menjalankan serah terima jabatan kepala kantor pertanahan kabupaten yang diajukan oleh staf. Itu berdasarkan hasil proses penyidikan yang dimana dikasih dalam bentuk SP2HP, dan berdasarkan pada keterangan-keterangan ini dan bukti-bukti yang ada, maka penyidik naikkan status menjadi penyidikan, sehingga sesuai dengan undang-undang sudah ditemukan 2 alat bukti cukup baru dinaikkan penyidik, tinggal tersangkanya siapa. Tapi anehnya pada tanggal 8 April 2003 penyidik Polres Kupang menyampaikan kepada kami proses ini telah dihentikan, di mana berdasarkan gelar perkara berdasarkan pada surat perintah penyidikan nomor 8/Rom N4/Rom 2003 Reskrim tanggal 8 April 2003,
Dan tadi ketika saya dengan korban Bapak Benyamin Nale ketemu dengan Pak Kasat bersama dengan penyidiknya, menerangkan bahwa ketika lakukan gelar perkara hanya menggunakan keterangan Bapak Benyamin Nale sebagai dasar untuk menghentikan perkara ini. Itu di dalam ruangan Pak Kasat. Yang berikut lagi, ketika Pak Kasat menyampaikan hal-hal selanjutnya, saya tunjukkan SP2HP yang berkaitan dengan perkara yang sementara di proses Polreskupang tersebut. Dan ketika Pak Kasat melihat SP2HP ini, Pak Kasat menanyakan kepada penyidik yang bernama Pak Pande. Pak Pande menerangkan bahwa dokumen LP tersebut telah hilang. Katanya penyidik yang lama membawa. Nah, pada saat itu saya bilang di Pak Kasat, coba saya tanya lagi, terus dasar lakukan gelar perkara untuk hentikan perkara ini, dasarnya apa? Gelar berdasarkan keterangan Bapak Minale. Berarti dokumen BAP keterangan saksi yang ada sebagaimana tadi saya bacakan, saya ucapkan itu tidak digunakan. Nah, ini yang bermasalah. Oleh karena itu, saya minta kepada Bapak Kapolres dan juga kepada Bapak Kapolda NTT untuk memerintahkan penyidik yang menghentikan itu agar dilakukan penyelidikan kembali dan mencari dokumen-dokumen yang disembunyikan itu. Karena ini adalah satu bentuk yang tidak adil untuk korban. Itu pertama. Yang berikut lagi, menyangkut dengan penghilangan dokumen ini, aneh kalau LP-nya, BAP-nya Bapak Minale saya korban ada, tapi LP lain tidak ada. Ini aneh. Oleh karena itu, saya harap supaya kalau bisa, Bapak Kapolres Kupang atau Bapak Kapolda Kupang, Bapak Kapolda NTT memerintahkan untuk lakukan penyelidikan menyeluruh dan periksa peserta gelar dan juga periksa penyidikan lapangan. Karena juga kuat ini bagian dari satu bentuk yang tidak benar atau bagian daripada untuk melindungi para pelaku untuk menggelapkan tanah milik Bapak Minale. Yang berikut lagi, anehnya lagi, dalam keterangan ini, dalam BAP tidak pernah diperiksa saksi ahli menerangkan tentang proses ini. Padahal merujuk kepada pasal 184, keterangan itu bukti itu ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan bukti surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara petunjuk keterangan terdakwa itu merupakan ranah pengadilan. Dan juga keterangan ahli, kalau merasa 2 itu belum cukup harus memanggil ahli, tapi seperti tadi dilakukan gelar bukan berdasarkan pada BAP yang dipakai untuk menaikkan, ditingkatkan sebagai tersangka terhadap hukum terlapor ini, malah menggunakan hanya Bapak Minale punya keterangan untuk menutup kasus ini. Mungkin jelaskan dulu tanah letaknya di mana? Tanah itu letaknya di Penfui Timur. Luasnya berapa? Luasnya kurang lebih 6.000 meter lebih. 6.000 meter per 19. Nah, Lalu untuk pelaporan tadi pidana itu? Laporan ini tertanggal 19 Juni 2019. 19 Juni ya? Ya, 15 Juni 2019. Kenapa kami lapor pidana? Tadi itu kami merujuk juga kepada aturan, yaitu pasal 1872 Hukum Perdata. Di sana jelas bahwa ketika menggunakan dokumen surat di persangka pas pelaksanaannya ditangguhkan. Nah, lebih berikut lagi rujukannya kembali kepada pasal 138 HR 16164 RBG, bahwa ketika dokumen surat digunakan itu dipersangkakan pasal pelaksanaannya ditangguhkan. Namun dalam pelaksanaan ini ternyata pihak atau kuasa hukum tidak melihat itu sebagai satu kecurigaan dilepas, karena dilepas sampai putusan perdata. Setelah saya teliti dokumen itu, saya menemukan itu suatu pidana untuk upaya hukum lain dengan adanya putusan pidana. Dalam SP3 dinyatakan bahwa mereka karena keputusan perdata itu makanya mereka menghentikan. Di dalam ini hanya menerangkan bahwa salah satu tidak cukup bukti karena ada putusan perdata. Sementara putusan perdata itu bukan meneliti tentang isi daripada dokumen yang dipalsukan itu. Nah, itu menilai tentang dokumen keterangan yang digunakan palsu tidak, itu kan melalui proses kepolisian, bukan dalam sidang pengadilan. Nyatanya kan pihak ketika itu tidak meneliti apakah benar dokumen, tidak meneliti itu. Nah, ketika beliau datang pada saat eksekusi, saya meneliti terdapat kejanggalan dalam dokumen, maka kami laporkan sehingga ditingkatkan berdasarkan pada BAP Ibu Ambrosia sendiri menerangkan dia tidak pernah memiliki sertifikat, dia pun tidak lakukan pengukuran.
Nah, berdasarkan ini bagaimana mungkin mengusur beliau punya tanah berdasarkan sertifikat dan bukan pemiliknya yang bersangkutan? Terus sepengetahuan Pak pengacara, bagaimana Ibu Amusia bisa memiliki sertifikat itu? Itu dalam BAP begini. Mengakui Di waktu dalam itu. BAP ini persoalannya BAP dihilangkan ini. Hanya polisi memberikan saya SP2HP secara istilah kesimpulan daripada proses itu bahwa sudah menerangkan itu, tapi lebih jelasnya keterangan daripada Inyolong Odaya dengan Ambrosio Bekan harus diteliti lebih dalam. Nah, dokumen itu yang sedang dihilangkan. Orang BPN saja mengakui itu saja, hilang juga BAP. Nah, Ini selain tindakan untuk Laporan dapat SP2HP. Saya punya nomor. jadi selain melaporkan meminta kepada Kapolres dan Kapolda, tindakan apa yang akan dilakukan? Saya masih koordinasi dengan beliau, apakah saya melangkah dengan melaporkan peserta gelar untuk menutup kasus ini atau melapor orang yang menghilangkan dokumen itu, kan dimanapun dokumen negara ini ada dikuasai oleh Polres Kupang. Dengan adanya yang seperti Pak pengacara bilang bukti dihilangkan, berarti ada indikasi apa menurut Pak pengacara? Saya tidak menduga-duga apakah Polres itu menyisip salah. Dari dengan kejadian ini mungkin mencari dulu, karena informasi yang saya peroleh itu penyidik yang lama yang dipindahkan, yang menangani kasus ini dipindahkan ke Polres Nagakeo, sudah pernah diperiksa di Polda NTT berhubungan dengan penghilangan ini. Itu pun dia sudah klarifikasi ke Polres Kupang setelah saya coba ini informasi seperti itu, bahwa dia penyerahan dokumen lengkap berkas kepada penyidik-penyidik yang baru. Melalui siapa saya tidak tahu, mungkin dikonfirmasi dengan penyidik tersebut. Mungkin yang terakhir, ini kan Kapolresta baru saja diganti Kapolres Kupang. Harapan penasihat hukum untuk Kapolres yang baru. Saya rasa dengan adanya Bapak Kapolres yang baru, mungkin perintahkan anggota dalam hal ini Satres Polres Kupang untuk coba mencari dokumen-dokumen yang ada, terus lakukan gelar kembali untuk menetapkan tersangka. Karena sangat jelas berdasarkan SP2HP, sangat jelas. Apakah akan ada upaya dari Pak penasihat hukum untuk bertemu langsung dengan Pak Kapolres? Kalau memungkinkan, tapi saya kemungkinan besar bersurat saja kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kapolda, menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi. Karena ini sangat berbahaya bagi kami sebagai orang pencari keadilan, terutama beliau yang dulu samping. Oke, baik. Mungkin ada tambahan? Halo, kawan-kawan? Kakak? Oke, cukup. Demikian liputan A1channel.com.